Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat sadaqallahul 'azim. Hadirin jemaah subuh yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini di bulan yang mulia, di hari yang mulia, kita mampu merebut waktu yang mulia yang istimewa, yakni subuh. Hari ini hari Jumat, bulannya Ramadan, timingnya timing subuh. Insyaallah kita sudah memanfaatkan waktu yang lebih spesial antara adzan dan iqamah. Kita masing-masing curhat kepada Allah dengan kebutuhan kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho atas ikhtiar kita untuk menjadi hamba yang taat kehadirannya. Amin. Allahumma amin. Salam dan salawat kita haturkan kepada Nabi junjungan Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Hadirin, di bulan ini kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan spesial. Menurut saya paling tidak panggilan nomor 3. Saya lihat, saya perhatikan di dalam Al-Quran ada panggilan yang spesial kepada Nabi, ya ayyuhan nabi, atau yang kedua ya ayyuhan rasul. Yang ini yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu, spesial untuk orang-orang yang beriman. Kenapa spesial? Karena sesungguhnya ibadah puasa itu adalah ibadah yang secara khusus untuk Allah. Begitu spesialnya panggilan beriman itu, para ahli psikologi sampai membuat spesial kecerdasan orang beriman dengan istilah spirituality equation. Kenapa demikian? Kita perhatikan suatu saat ketika Rasul ketemuan orang-orang pedalaman etnis Arab. Qala al-Arabi amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yudhikum min a'malikum syai'an innahu wal ghafurur rahim. Jadi suatu saat Rasul bersama para sahabat sedang duduk. Datang rombongan orang-orang pedalaman dari etnis kaum di sini Badui, kira-kira Arab. Langsung bersimpuh di hadapan Nabi, matur, ya Nabi, aman, kami berikrar, kami beriman. Jibril datang menginspirasi Nabi Muhammad, kul lam tu'minu, katakan pada mereka, jauh pada mereka, kamu belum beriman. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, belum bersemayam iman itu di dada wahai al-Arabi tadi. Walakin qulu aslamna, tapi sampaikan statement, katakan kami baru berislam. Tuh, ini berarti kan spesial beriman itu. Lanjutan ayat itu,
wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Andai kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, itu tidak akan mengurangi sedikit pun apa yang kamu miliki dari hartamu, dari prestis sosialmu, dari ilmu-ilmu kehormatan yang lain. Kenapa demikian? Karena Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun. Bagaimana menerangkan ini hadirin? Ramadan itu madrasatul ruhaniyah, sekolahnya jiwa kita. Nah, satu sisi jiwa kita ini memerlukan asupan yang spesial, imannya kita. Tadi Imam membaca surat Jum'ah. Pada bagian yang kedua atau ayat yang kedua dikatakan Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ayat ini menerangkan walladzi ba'atsa fil ummiyina, dialah Allah yang telah mengutus seorang Rasul Muhammad SAW dalam kondisi ummi. Ummi itu belum tergores apapun dari sisi teologi, nggak ada keyakinan asal macam-macam. Ya kedua ayat konstruksinya Rasul diutus itu dengan metode yang pertama, ya kedua ayat membacakan tanda-tanda adanya Allah. Ini yang paling penting. Ya kedua ayat. Kenapa? Allah itu wajib suruh mengimani. Perspektif kita manusia yang wujud biasanya mengukur, nak kongkong percaya atau suruh percaya, mana yang dipercaya? Barangnya nggak ada. Semua kita memandang dalam persepsi masing-masing. Seorang ibu memandang anaknya dengan jiwa keibuannya. Seorang bapak memandang anaknya dengan jiwa kebapaannya. Agak sulit, makanya dijodohkan itu biar saling melengkapi. Seorang guru, seorang dosen memandang mahasiswa juga dalam perspektif mereka. Nah, kita manusia Abdillah Khalifatullah seharusnya mengembalikan posisi kita. Kita memandang Allah sebagai makhluk wujud dalam konteks indera kita. Kita ini ada karena mata kita bisa melihat. Padahal banyak yang ada sementara mata tidak mampu melihat. Ada syaitan, ada iblis, ada jin, bahkan maha ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sulit, tetapi Allah memberikan isyarat kepada kita. Mari kita perhatikan tamsil yang digambarkan dalam Al-Quran. Suatu saat Nabi Ibrahim gamang tentang apa? Tentang bagaimana mungkin Allah membangkitkan orang dari kuburnya. Kenapa? Itu termasuk prinsip rukun iman di dalam Islam. Dikatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 260 insyaallah. Wa idh qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin yatma'inna qalbi qala akhudh arba'atan min at-tayr fasuhunna ilayya thumma ja'ala 'ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma tuhunna ya'tinaka sa'ya wa alam annallaha 'azizun hakim. Ibrahim matur kepada ya Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, Tuhan tunjukkan pada saya bagaimana Engkau menghidupkan orang yang telah mati berlama-lama, puluhan ratusan bahkan mungkin jutaan tahun. Qala Allah berfirman, awalam tu'min, Engkau enggak yakin Ibrahim, apa enggak beriman tentang itu? Qala bala walakin yatma'inna qalbi,
bukan Allah, tetapi untuk menguatkan iman dan jiwa dalam hati ini. Qala akhud arba'atan minat-tayr fasulhunna ilaik. Ibrahim, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, masing-masing kamu tandai warnanya berbeda, kamu potong, kamu cincang, bahkan kamu tumbuk lembut-lembut. Sumbat ala kulli jabalin najsa. Ibrahim, setelah lembut kamu taruh sesuai dengan mata arah angin di gunung utara, gunung selatan, belah barat, belah timur. Kamu Ibrahim berdiri di tengah sekarang. Sumbat uhunna, sekarang kamu panggil Ibrahim burung itu. Wahai burung, datanglah agar aku bisa mengimani yang syariat pokok. Ya dinakasya. Betul datang burung itu dengan diri Allah. Warnanya persis tadi yang dipotong-potong. Ibrahim, sudah kamu lihat? Ya ya Allah. Wa'lam annallaha azizun. Ketahuilah Ibrahim, Allah Ma'al Aziz yang mustahil di mata kita, ketika kena Asmaul Husna Al-Aziz akan bisa terwujud. Dan itu nyata. Subhanallah hadirin, saya pernah testimoni sendiri suatu saat ketika saya mau haji tahun 2001. Saya ini ditanya oleh Ustaz Syafaqatul Rahman yang telah wafat di rumahnya gubernur itu. Ketika bertamu di tempat saya pagi hari batas itu, tanya kepada saya, Ustaz, jenengan akan haji di tanah suci maka Mukarramah, jenengan kadhe ndonga apa nang Gusti Allah? Saya agak bingung juga. Lalu saya berpikir, Ustaz, karena haji itu katanya nampak jelas Nabi Ibrahim, saya juga akan mohon doa seperti doa Nabi Ibrahim. Yang mana? Yang itu. Ya Rabbi arini kaifatul mauta. Kalau Nabi Ibrahim kan, tapi itu kan kelasnya Nabi Khalilullah. Lalu hamil ngaji ini mau titik, ilmunya cuma sedikit. Saya akan ngambil level yang tahu diri. Apa maksud sampai? Mikir. Pertanyaan sama maunya apa? Loh, aku gila turun di anak. Nalika semono aku njaluk sekarang. Tapi sejenengan Ustaz, mobil ada, istri ada, rumah ada, komplit nikmat saya. Sama kan mau bener Ustaz, saya kepingin diberikan pengalaman seperti Nabi Ibrahim. Hari ini kaifatul mauta, tetapi aku tahu diri. Terus ini ya Rabb, doa saya kepada Allah. Anugerahkanlah kepada saya mengimani yang gaib, tapi sementara kalau aku tahu yang gaib, saya itu doanya begitu. Saya doa di hadapan majelis di rumah saya. Ya Allah, anugerahkanlah kepada saya untuk mengimani yang gaib, tapi aku tak perlu wedi, kasarnya begitu. Ini kan doanya orang nakal. Pilihlah hadirin ketika suatu saat habis wukuf di Arafah, rukun haji wajib selesai, kita kembali ke hotel. Apa yang terjadi? Hadirin jamaah, karena saya ketua rombongan, jamaah itu sudah pada merengek, Ustaz, duitnya dititip dengan hotel, minta dibongkar. Karena sebelum tawaf itu kan di uang itu di amplopnya masing-masing. Kemudian ditaruh di dalam karung, ditulisi dari rombongan kita kloter sekian. Siapa ketua rombongannya bersama Pak Saiful Islam waktu itu. Kemudian nanti kalau begitu Ba'da Isya jangan lama-lama berwirid di masjid, kita kumpul di lobi hotel, kita pergi. Betul, orang keliling. Saya mengambil dengan salah seorang mereka, kita ambil ke kasirnya hotel. Di bawah utuh ada labelnya masih, sudah segera dibongkar.
dibagi satu persatu. Amplop ada tulisannya Huda, ada Misbah, ada Rasid, macam itu. Habis satu jamaah tidak ada. Namanya Jamil dari Kalibuntu, Probolinggo sana. Kebetulan etnis Madura. Yang terjadi, saya tidak percaya sebagai ketua rombongan. Kemudian teman-teman udah Ustaz memang ada, ya usah sudah pada siapa-siapa. Kumpulkan mereka masing-masing 5 riyal di dalam siloan. Hadirin, saya punya pikiran di hotel melayani jamaah haji masa mungkin ada yang ambil kok cuma satu. Saya minta coba karungnya bawa sini, karung segitiga biru terigu itu. Orang lain nggak melihat, saya melihat. Hadirin subhanallah, saya diizinkan melihat ada, orang lain nggak ada, bahkan diketek nggak turun. Saya ambil, apa pelajarannya? Ketika saya ambil amplop ini loh, kertas kering, ada setrum listrik. Loh, duit kok nyetrum ya? Amplop kok nyetrum? Ya saya lepas karena nyetrum. 2 kali masih nyetrum. Baru saya sadar, ya Allah, kalau ini jawaban doa saya kepengen mengimani yang baik, tapi kalau saya tahu saya ketakutan, ya Allah, saya memahami jawaban. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya tetap nyetrum dan aktif. Teman-teman tahu semuanya. Ya namanya sebelum lumayan, nggak sampai seperti listrik temenan, tapi ini tarik-tarikan itu. Saya tarik sudah, nggak ada, silakan dilihat. Tetap namanya Jamil Kalibuntu Probolinggo. Duitnya itu. Allah memberikan pembelajaran kepada saya, hamba Allah manusia biasa dengan cara Allah. Kenapa? Allah Al-Aziz. Hadirin, kembali pada Jum'ah ayat 2. Wallazi ba'atsa bil ummiyina rasulan minhum. Yang pertama, tugas kerasulan itu diberikan metode yatlu alaihim ayatihi, membacakan tanda-tanda adanya Allah, adanya makhluk baik yang lain. Tetapi kita sering minta mata kita belum, kebetulan kita. Bukankah Allah sudah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatin li ulil albab. Bumi, langit, dan peredaran matahari dan rembulan ikut tanda-tanda ada Allah. Seperti kita sedang melihat HP kita, ada sinyal apa tidak? Kalau nggak bawa HP nggak bisa. Itulah alat. Tandanya apa? Di situ ada tanda, ada sinyal di situ. Baru bisa nangkep. Jadi yang gaib sebenarnya sekarang liaran di keliling kita. Maka sangat mengimani saya bahwa orang-orang yang telah meninggal itu bisa menyaksikan keluarga. Karena itu apa yang diambil dari Ramadan hadirin, ketika kita puasa diajak teman kita atau anak-anak pada umumnya, ayo membuka anak mama beli es krim. Jangan kamu bapak kamu, tapi lupa Allah selalu perhatikan kisahnya Umar bin Khattab bertemu pengembala kambing. Nah, kambing akeh. Iya, milikmu sendiri atau miliknya saudara? Milik saudara. Kamu banyak sekali. Boleh aku beli satu? Uangmu kampek nanti kamu ambil. Enggak usah ngomong silakan, enggak bakal tahu kambingmu itu kan. Iya, belum minta, tapi Allah kata. Ini yang di Indonesia lagi-lagi krisis keimanan. Tanda-tanda banyak. Sekongkol dengan yang lain. Berapa triliun kita keluar. Karena itu relevan sekali. Kecerdasan spiritual sekarang dari kajian para psikolog dunia, ternyata motivasi yang tertinggi ditemukan motivasi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kita sebutkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semoga Ramadan kita lebih menguatkan keimanan kita,
sehingga andai dites secara psikologi steady iman. Makanya jangan lupa setelah tarawih Allahumma ja'alna fil imani kamil, wahai Allah sempurnakanlah iman kami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abduka wa nahnu 'ala 'ahdika wa wa'dika mastaqamna. Na'udzu bika min syarri ma sana'na. Na'udzu laka bi ni'matika 'alaina Lambina ya Allah ya Rabbana. Allahumma rabbana innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Ya Allah nas'aluka al-huda wal tuqa wal 'afwa wal ghina. Ya Allah nas'aluka al-tuqa wal jannah wa ma qarraba ilayhi min amal wa na'udzu bika min syarri wal nar wa ma qarraba min amal. Allahumma rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. Ya Allah aslih walana wa balligh mimma yurdika amalana wa khfid shalihah sa'adah ajalana wa tawaffana wa anta radin anna ya Allah wa tawaffana bi husnil khatimah wa tawaffana bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillah. Assalamualaikum.